Jadi sudah lebih banyak pakai broker, pakai online, segala macam. Sudah banyak alat-alat yang mempermudah untuk penjualan. Kalau aset pertama itu, modal pertama yang dibutuhkan adalah kegigihan. Yang jadi karyawan, jangan minder jadi karyawan. Apakah kamu bisa menjual? Bisa, karena kamu juga menjual produk perusahaan di tempat kamu bekerja. Tapi percayalah, orang yang lebih siap itu adalah orang yang mau belajar, orang yang mau lebih giat daripada orang yang sudah merasa di zona nyaman. Hai guys, teman-teman, sahabat Lander Kreatif. Hari ini obrolan Lander, saya akan monolog membahas tentang sales apakah harus sempurna secara fisik, cara komunikasi seorang penjual. Tentu di zaman sekarang orang akan melihat daripada bagaimana bodinya, bagaimana cara komunikasinya. Tetapi ada beberapa hal mungkin dituntut hal seperti itu adalah perfect atau sempurna. Tapi ada beberapa hal juga seorang sales tidak harus diharapkan sangat sempurna. Karena apapun seorang sales itu dibentuk dari keringan atau keseriusan seseorang itu di dalam mencari makan, di dalam orang itu punya tanggung jawab. Kita ada contoh ya. Jadi kita akan membahas di sini di obrolan Lander ini membahas ada itu difilmkan ya. Jadi ada seorang namanya, mungkin teman-teman bisa pernah nonton filmnya atau pernah mendengar, menjadi motivasi di dalam sehari-hari kita atau mungkin dalam kita bekerja. Jadi ada dulu namanya Bill Porter. Bill Porter itu adalah seorang sales yang bagaimana secara fisik dia kurang, secara komunikasi dia kurang. Tapi kenapa dia menjadi seorang sales terbaik di perusahaannya? Tentu tidak gampang. Untuk meyakinkan perusahaan itu merekrut dia aja tidak gampang. Dia harus melewati kerja di suatu perusahaan lain, ditolak karena tadi secara komunikasi kurang, maaf kata dia juga ada cacat fisik. Tapi dengan semangatnya, dengan luar biasa keinginan dia meyakinkan bahwa orang merekrut dia itu tidak salah. Di sini dia terlahir dengan cerebral palsy atau kondisi lumpuh karena otaknya itu terluka. Jadi secara pertumbuhan dia itu secara fisik dibandingkan dengan anak-anak yang lain, dia ada perbedaan, ada keterlambatan. Di mana tangan kanannya hampir tak berfungsi dan cara dia berkomunikasi secara lisan pun selalu sulit. Jadi banyak seorang pakar pun menduga ia mengalami keterbelakangan, yaitu ketergangguan mental yang terakhirnya menyarankan kepada orang tuanya untuk memasukkannya ke dalam rumah sakit mental. Tapi apapun keberhasilan kita didukung oleh orang-orang di sekitar kita atau orang tua kita. Alih-alih mereka melakukan penyesuaian besar-besaran pada gaya hidup mereka, bekerja bersama-sama dan membantunya untuk menumbuhkan kemandirian. Porter bekerja keras dan dia setelah sekolah menengah, dia mencari kerja dengan bantuan salah satu departemen di tempat dia, yaitu Oregon Department of Employment. Ia mendapat pekerjaan sebagai pegawai tata usaha saham dan dia dipecat. Dari situ ia bekerja lagi sebagai kasir dan ini hanya berlangsung juga 3 hari. Dan kemudian ia mendapatkan pekerjaan di Salvation Army mengurusi dokumen pemuatan barang dan di veteran administrasi bekerja sebagai operator telepon. Setelah lebih banyak pemecatan dan dia dipecat lagi, maka Departemen Tenaga Kerja menganggapnya ia tidak dapat dipekerjakan. Nah, kalau di luar negeri itu histori seorang employee itu sangat dicatat sama dinas sosial. Sehingga pada saat dia sudah banyak pemecatan, mungkin histori yang terkumpul bahwa dia tidak layak bekerja atau di bawah passing grade. Namun Porter tidak mau menyerah. Nah, semangat seorang sales inilah yang kita bilang apakah dia ini bakat alam atau memang dari dianya sendiri punya niat berjuang. Tapi percayalah, pada saat kita punya keterbatasan, keterbelakangan, di sini Billy Porter memberikan kepada kita, yuk berjuang, yuk terus semangat membuktikan, karena selagi nyawa itu masih ada di dalam raga kita, maka untuk mundur pun kita pantang begitu. Namun Porter tidak mau menyerah. Dia diterima di United Cerebral Palsy. Nah, ia menyukainya, ia memutuskan untuk menjadikan bidang penjualan sebagai karirnya. Dari semua banyak pemecatan tadi, dia bekerja tadi di bagian administrasi, terakhirnya dia bergabung, yuk
dia mendapat kesempatan menjual barang-barang rumah tangga. Nah, di sini dia menemukan kembali gairahnya. Gairahnya itu ya inilah kesempatannya dia pada saat perusahaan-perusahaan lain tidak memberi kesempatan. Di sini dia menerimanya. Dia ambil peluang itu, dia bekerja dengan dengan komisi yang langsung dia dapat. Jadi penjualan berapa dia langsung, misalnya dia dapat 5, ya komisinya 1 rupiah atau 2 rupiah. Nah, dia langsung bekerja. Porter menjual produk-produk rumah tangga dari pintu ke pintu. Di zaman sekarang ini kayaknya kita sudah susah ya, udah dari pintu ke pintu itu udah susah. Banyak orang udah melalui Instagram, orang sekarang secara offline-nya sudah pakai broker. Nah, karena mereka tidak terlatih untuk door to door. Padahal pada saat kita menjual door to door, ada satu yang kita dapat, yang langsung itu berimpact kepada kita, yaitu adalah penolakan. Penolakan itu gak gampang. Semua orang kalau ditolak, pasti dia akan ngedrop, dia akan susah lagi, karena dia merasa disepelekan. Apalagi mungkin sales motor Honda, atau sales satu motor ketemu dengan sales mobil. Maka sales motor ini akan ngedrop. Saya pernah jual sebagai sales mobil. Pada saat saya sales mobil, saya masih belum bisa move on bahwa saya seorang sales. Tapi lambat laun setelah 1 bulan saya jual hampir kurang lebih 8 mobil, masih masa percobaan. Ternyata jual mobil itu sebenarnya gampang. Tetapi yang susah itu adalah pada saat kita belum melakukannya, di hari pertama belum melakukan, atau di hari pertama kita sudah melakukan, kita kan belum ada kemajuan. Dan kita sudah merasakan target itu sudah menyiksa. Nah, itu yang saya bilang tadi, bagaimana door to door, dia masih luar biasa dan ada semangatnya dengan kecacatan itu. Dia tidak membandingkan. Mungkin dia susah. Berjalan sepanjang 7 hingga 10 mil, nawar-nawarin ke rumah-rumah. Dan dari pintu ke pintu menjual produk seperti ya vanila, rempah-rempah, deterjen. Ya mungkin kalau di sini dulu kita punya ini ya. Ada salah satu perusahaan yang dia mungkin bawa kompor, bawa apa segala macam. Kita lihat dia salesnya rapi, diturunkan dari mobil dengan cara berombongan, nanti akan dijemput lagi di situ. Kayak sepertinya kalau kita melihat itu, kerja apa ini ya? Begitu seperti rendahnya seorang sales gitu. Dengan berpakaian rapi tapi jualnya mungkin kompor gas atau alat-alat rumah tangga, kita melihatnya sepertinya penghinaan. Seragam ini nggak cocok untuk menjual produk ini. Tapi bukan itu maknanya. Jadi apapun yang mau teman-teman jual, ya mau rapi ya rapi, ya mau berbeda ya berbeda. Tapi intinya adalah semangatnya. Ya sekarang kita tidak asing lagi melihat orang jual cilok juga pakai dasi rapi. Tapi apa? Kan menjadi suatu nilai jual yang dilihat orang, wow ini beda, ini aneh. Tapi justru orang tertarik. Dan setelah menikmati rasanya mungkin lebih tertarik lagi. Dengan rapi, enak dilihat, rasanya juga enak, maka itu akan menjadi ya trending dan diikutin oleh orang-orang kembali lagi. Setelah dia tadi melakukan penjual itu, dia terus berarti dia merasakan manfaatnya, dia menjadi penjual terbaik lebih dari 40 tahun. Dia sudah menjadi penjual Watkins nomor 1 di wilayah barat laut pada era di mana penjual dari pintu ke pintu semakin tersingkir. Jadi ya seperti sekarang, penjual dari pintu ke pintu itu tidak ada lagi kita temukan. Orang sudah menghindarin ngomong sama orang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sudah lebih banyak pakai broker, pakai online segala macam. Sudah banyak alat-alat yang mempermudah untuk penjualan. Karena sekarang ada Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Live, semua segala macam sudah dipermudah. Banyak sekarang orang hanya belajar secara otodidak, membaca buku, belajar bagaimana cara captionnya, dan dia memfotokopi dan mempostingnya, sehingga itu sudah mempengaruhi orang dan tidak berinteraksi langsung face to face. Jadi dia tidak pernah merasakan bagaimana ditolak, bagaimana direndahkan. Tapi percayalah kalau lebih sekarang kan mungkin lebih ketidakcocokan barang yang disajikan di dalam ini ya, di dalam digital, pada saat dipesan ternyata tidak seperti itu karena fotonya mungkin bagus. Paling itu yang terjadi sekarang. Kalau dulu dengan dia manual akan terjadi kesalahpahaman mungkin sedikit karena dia akan bisa komplain pada saat itu, pada saat barang diterima dan langsung diserahkan daripada penjual. Nah, bisa komplain. Kalau sekarang beda. Jadi ada waktu jeda 3 hari barang diterima.
Dan ada lagi marak sekarang barang-barang ada yang ditukar. Tapi itu kita anggap ya minusnya digital. Bagaimana ia melakukannya? Asetnya yang pertama adalah gigi. Gigi. Kita nggak bisa negosiasi dengan apapun kalau aset pertama itu, modal pertama yang dibutuhkan adalah kegigihan. Atau mungkin kalau kita bilang effortnya itu, ya bahasa sering kita bilang harus ulet, tangguh. Nah, setelah itu yang kedua adalah persahabatan. Nah, seperti yang saya sampaikan, persahabatan itu adalah membantu kita membuka pasar lebih luas lagi. Dan relationship itu membantu kita, barang kita akan direferensikan oleh teman-teman kita. Jadi pastikan kalau seorang penjual atau seorang sales, ya komunikasinya bagus. Kalaupun tidak bagus, nilai juang dan semangatnya tadi seperti disampaikan, apa sih yang dimiliki seorang Billy Porter? Ya, gigi. Yang kedua, persahabatan, relationship. Jangan kita seorang sales, kita banyak di rumah. Tapi kita banyak berjalan ketemu, sehingga peluang-peluang baru, bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara menjual, itu akan ketemu dengan kita interaksi kepada teman-teman kita. Nah, apalagi yang dilakukan si Billy Porter? Kalau di sini kita menjelaskan kesuksesannya yang berkesinambungan sebagai seorang penjual, kesuksesan yang susah dipahami orang. Tidak hanya membuat pencapaian luar biasa dalam karir, namun dia telah menginspirasi banyak orang-orang profesional yang sehat merasa minder dengan orang keterbelakangan seperti itu. Ternyata dia bisa berjaya mengalahkan orang-orang profesional lainnya. Jadi dunia sales itu seperti yang kita sampaikan adalah dunia keterbukaan. Siapa saja bisa menang, yang penting dia bekerja lebih banyak, dia belajar lebih banyak dari orang yang sempurna. Karena dengan keterbelakangan dia tadi, dia menyadari jam 5.45 dia bergerak bangun pagi. Apa yang kita dapat dari sini? Seorang sales apakah harus sempurna secara fisik? Tidak. Billy Porter adalah salah satu yang menginspirasi kita. Dari obrolan Lander ini yang ingin saya sharing kepada teman-teman adalah, yuk kita semangat, yuk kita melakukan. Yang jadi karyawan jangan minder jadi karyawan. Apakah kamu bisa menjual? Bisa, karena kamu juga menjual produk perusahaan di tempat kamu bekerja. Tapi percayalah, hampir 70%, 80% seorang sales yang kita ketemukan itu adalah menjadi CEO di perusahaan-perusahaan berikutnya. Karena nyawa dari sebuah bisnis adalah sales, penjualan. Kalau nggak ada penjualan, nggak ada pendapatan. Dan di dalam satu perusahaan, bila mengalami yang namanya perlambatan pertumbuhan ekonomi atau resesi, maka yang paling pertama akan dikurangin adalah orang-orang yang berkecimpung mungkin di back office atau di dunia orang-orang yang administrasi. Tapi seorang sales harus ditambah, karena seorang sales itulah nyawanya. Semakin banyak jualan, semakin banyak pendapatan, sehingga perusahaan-perusahaan ataupun bisnis yang kita kelola akan bisa keluar dari resesi. Tapi kembali lagi, apa yang mau kita bahas di sini? Seorang sales yang tangguh adalah bisa menjual apa saja. Dan syarat untuk menjadi sales tidak muluk-muluk, tidak harus sempurna. Dan tadi Billy Porter sudah memberikan kita suatu pelajaran. Ketidaksempurnaan membuat kita lebih belajar, lebih siap untuk menutupi kekurangan kita. Sementara orang yang sudah profesional, yang sudah lebih siap, dia lengah. Dan ini suatu tamparan bagi kita, khususnya yang sekarang jualannya door to door sudah sangat minim. Sekarang sudah banyak dipermudah dengan ada bazar, dengan ada semacam pekan raya atau segala macam. Kita tinggal buat booth, kita buat konten promosi, itu sudah akan dilihat banyak orang. Tapi alangkah baiknya kalau kamu menguasai online juga, kamu juga menguasai offline. Karena kedua posisi ini akan menyentuh masa-masa transisi. Yang belum menyentuh digital akan bisa kamu sentuh, yang sudah tersentuh digital akan lebih gampang kamu sentuh. Karena pada saat di dunia offline kamu sudah mengaplikasikan bagaimana cara menghandling, bagaimana cara menjual, bagaimana cara meyakinkan dari orang yang tidak tertarik. Sampai di sini, semoga ini bisa bermanfaat. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah sales tidak harus sempurna, seorang penjual tidak harus perfect secara dia punya body, secara fisik, tapi percayalah orang yang lebih siap itu adalah orang yang mau belajar,
orang yang mau lebih giat daripada orang yang sudah merasa di zona nyaman. Ciao.